Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita berada di penghujung tahun 2022. Sebentar lagi akan berganti tahun. Orang suka salah. Pergantian tahun tambah umur. Padahal ganti hari, ganti minggu, ganti bulan, dan ganti tahun, hakikatnya umur kita semakin berkurang. Kita semakin mendekat kepada Allah. Ini dijelaskan Allah di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka qadihun ila rabbika qadha. Sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju Allah qadha, tidak diragukan lagi, betul-betul sedang berjalan. Pamulakihi, dan pasti akan bertemu dengan Allah. Setiap orang bertemu dengan Allah, ajalnya sudah ditentukan. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Walikulli umatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat ada batas waktu berakhir. Apabila datang waktunya berakhir, itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Setiap orang pada umumnya takut mati, tapi orang tidak bisa lari dari kematian, dan mati pasti menyusul manusia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka mati akan menjemput kalian. Di mana saja kita bersembunyi, sekalipun di balik benteng yang kokoh, maka mati dapat menembus benteng itu. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Berbahagialah kita masih diberi kesempatan dan peluang oleh Allah untuk beribadah. Sayogiannya di sisa waktu yang ada, di sisa usia yang ada, kita harus pandai memeras waktu, sehingga waktu yang kita gunakan betul-betul sangat bermanfaat, penuh dengan amaliyah yang didasari dengan iman yang menghantarkan kita ke surganya Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136,
Allah menjelaskan amaliyah yang dapat memperoleh pahala surga bagi orang yang pandai memeras waktu. Amaliyah terpuji bagi manusia yang berbuah pahala surga itu yang dijelaskan di dalam Ali Imran 133, 136 ada 10 amaliyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. 10 amaliyah terpuji yang menghantarkan pada pahala surga. Pertama, wasari'u ila magfiratin. Kedua, wasari'u ila jannatin. Ketiga, yunfikuna pisarra. Keempat, yunfikuna fidarra. Kelima, al-qadiminal ghaid. Keenam, wal afina 'anin nas. Ketujuh, wallahu yuhibbul muhsinin. Kedelapan, idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Kesembilan, fastaghfaru lidzunubihim. Kesepuluh, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di akhir ayat Allah menjelaskan wa ni'ma ajrul amilin, betapa bahagianya, berlimpahnya pahala bagi orang yang mampu melakukannya. Yang pertama, wasari'u ila magfiratin, jangan ditunda. Sejak sekarang usia masih ada, cepat istighfar pada Allah, memohon ampun. Sebab tidak ada manusia yang hidup sempurna, pasti ada kesalahan dan kekhilafan. Di dalam tafsiran lain, ila taubatin, cepatlah bertobat. Lalu yang lainnya, ilal Islam, cepatlah masuk Islam. Ilal hijrah, cepatlah berpindah dari yang tidak baik kepada yang baik. Ila adail faraid, bagi yang belum bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, cepatlah lakukan kewajiban itu. Ilal ikhlas, bagi yang beramal masih penuh dengan riya, belum ikhlas, cepatlah beramal dengan ikhlas. Ila takbiratil ihram, bagi yang belum pernah sholat, cepatlah, masih usia dan ada kesempatan
untuk melaksanakan sholat. Ila ada'it ta'ah, bagi yang belum taat, masih menjauh kepada Allah, cepatlah taati Allah. Ilal jihad, bagi yang belum berjuang di dalam Islam, cepatlah berjuang. Ila timari awamiri wal intihai anil jawazir, bagi yang belum melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, lakukanlah. Ila sunnah, bagi yang belum berada dalam sunnah Rasul, cepatlah berada dalam sunnah Rasul. Ila sholawatil khamsi, bagi yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, masih sekali-kali sholat, sekali-kali tidak, sempurnakan sholat yang 5 itu. Sehingga pastabiqul khairat, kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itulah makna wasari'u ila magfiratin. Kemudian wajannatin, dan surga. Asalnya adalah wasari'u ila jannatin, dan cepatlah kejar surga. Sekalipun dengan amal kebajikan yang kecil, jangan ditunda. Yang surga itu, jannah itu, yang satu surga itu dijelaskan Allah arduhas samawati wal ar, lebarnya selebar langit-langit dan bumi. Ibnu Abbas menjelaskan surga yang besar 4. Al-jinan arba'un. Surga yang 4 itu jannatu adnin. Pertama surga Aden. Surga ini wahya ulia, paling tinggi. Wa jannatu ma'wa. Yang kedua surga ma'wa. Yang ketiga jannah firdaus. Dan yang keempat jannatun na'im. 4 surga yang besar. Aden, ma'wa, firdaus, na'im. Lalu dijelaskan bahwa thumma fi kulli jannatin minha jannat, setiap dari satu surga yang besar itu di dalamnya terdapat surga. Bukan satu. Yang jumlah surga itu adadun nujumis samai, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit, tidak dapat terhitung. Qatrun matori, surga-surga yang banyak yang ada dalam surga yang besar itu adalah sejumlah tetesan air hujan yang turun dari langit. Jangan dibayangkan bahwa surga itu adalah satu, tapi dari satu surga bersurga-surga. Di dalam Al-Quran disebutkan mufrad, jannatin arduhas samawati wal ard. Dari satu surga yang ada di surga yang besar itu, andai kata diukur luasnya satu surga saja, jika langit yang 7 dibentangkan, lalu juga bumi yang 7 dibentangkan, disambung, maka satu surga yang ada dalam surga-surga yang besar itu lebih luas daripada langit-langit 7, lalu bumi-bumi yang 7 yang dibentangkan. Satu surga yang ada di dalam surga besar itu. Nah, kalau lebarnya adalah lebih dari 7 langit yang dibentangkan dan juga bumi yang dibentangkan, pertanyaannya bagaimana panjangnya?
Sebab biasanya adalah panjang kali lebar. Biasanya panjang itu lebih panjang daripada lebar. Ini memberikan arti bahwa lebarnya saja sudah panjangnya langit yang 7 dibentangkan, kemudian bumi dibentangkan, itu lebarnya, apalagi panjangnya. Sudah tidak dapat terbayangkan oleh kita. Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, tuluha fala ya'lamuhu illallah, maka panjangnya tidak diketahui kecuali Allah yang tahu. Sehingga salah satu pertanyaan dari sahabat Nabi, kalaulah surga itu begitu luas, satu saja yang ada di dalam sangat luas, di mana neraka itu? Apakah neraka itu terhabiskan oleh surga dengan yang luas itu? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Innallaha khalaqal jannata 'aliyatan. Allah menjadikan surga itu, menciptakan surga itu di atas. Di atas. Sedangkan wan nara safilatan, sedangkan Allah menciptakan neraka itu safilah, di bawah. Surga di atas, lalu neraka di bawah. Maka la yamtani'ani li'annahuma yujadani fi makanaini mutaghayyirain. Surga dan neraka itu tidak bisa bertemu, sukar untuk bertemu, karena di tempatnya tempat yang sangat berjauhan. Lalu surga dan neraka yang tidak bertemu itu ditanyakan lagi oleh sahabat, maka Nabi menjawabnya, tak ada ubahnya seperti idza ja'an nahar fa'ainal lail. Apabila siang datang, malamnya kemana? Itu gak bertemu. Malam pada waktunya, siang pun juga pada waktunya. Inilah surga. Cepat kejar pengampunan, cepat kejar surga, sekalipun dengan amal baik yang kecil, karena surga itu sangatlah luas. Dari satu surga bersurga-surga. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa, asyirka wal ma'ash, yang bertakwa dari kemaksiatan dan yang bertakwa dari kemusyrikan. Yang ketiga, amaliyah terpuji yang dapat menghantarkan ke surga adalah alladzina yunfikuna fisarra, orang yang berinfak ketika dia senang. Allah mengajarkan, apabila kita hidup senang, berinfaklah, supaya hidup tidak israf, tidak berlebih. Wadarra, dan ketika hidup susah, berinfaklah, supaya kita tidak menjadi orang kikir. Berinfak di waktu senang supaya tidak israf, hidup berlebih, menempatkan harta bukan pada tempatnya. Berinfak pada waktu susah supaya jangan kikir, karena biasanya adalah kesulitan menjadi alasan untuk tidak berinfak.
akhirnya orang menjadi kikir. Maknanya adalah annahum yunfikuna ala dawam, mereka berinfak kontinu, tidak pernah berhenti, sehingga layaklah bagi mereka untuk mendapatkan surga karena dia menjadi orang sakho. Orang sakho ialah orang yang berinfak ketika senang dan orang yang berinfak juga ketika hidup susah, disebut as-sakho. Rasulullah SAW adalah menjelaskan, al-jannatu darul askhiyai, surga itu adalah rumahnya orang sakho, orang dermawan. Was-sakhiyu qaribun minallah, orang yang dermawan dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebalik daripada as-sakho adalah al-bakhil, orang kikir. Al-bakhilu ba'idun minallah, orang kikir jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, orang kikir dekat dengan neraka. Wal jahilu sakhiyu, orang bodoh tapi dermawan. Ahabu ilallah minal alim al-bakhil, lebih dicintai Allah daripada orang yang cerdas tapi bodoh, orang yang cerdas tapi kikir. Orang yang bodoh dermawan itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang cerdas, orang yang berilmu tapi bakhil. Karena bukan ilmunya, tapi as-sakhonya. Berikutnya, amal terpuja adalah wal qadiminal ghaib, yaitu orang yang al-kafina ghaidahum an imdoihi, dia dapat menahan emosi dari rasa sakit. Di dalam Al-Quran, emosi itu, marah itu ada goed, ada godob. Goed marah, godob juga marah. Tapi goed itu aslul godob, goed itu pangkalnya godob, awalnya godob marah. Di mana adanya goed itu? Di hati. Apabila orang merasa sakit, muncullah emosi dalam hatinya. Tapi ketika emosi ini muncul, dia tahan, tidak sampai keluar mulut, kemudian dikedalamkan lagi. Itu disebut dengan qadiminal ghaid. Sehingga emosi itu tidak keluar, sehingga tidak tampak pada wajah, pada tangan, dan pada anggota badan. Kalau emosi yang ada di dalam goed itu lalu dikeluarkan, lalu sampai kepada jawarih, anggota badan, sehingga yadharu fil jawarih ma'afi'lin ma wala buddha, muncul dalam anggota badan dan melahirkan perbuatan yang dia lakukan. Matanya merah, wajahnya merah, kemudian tangannya bergetar, kumisnya goyang, gitu kan, lalu kakinya juga sepak tajong. Itu adalah goed. Nah, yang amal terpuji itu
ialah menahan ghaid. Kadiminal ghaid. Ketika marah sudah terasa dalam hati, akan muncul, lalu dia telan lagi, fi ajwafihim, dimasukkan lagi ke dalam perutnya. Itu kadiminal ghaid. Nah, kalau orang sudah marah dan tampak di dalam anggota badannya, itulah yang Rasulullah SAW jelaskan, siapa orang yang paling gagah. Orang yang paling gagah bukan yang pandai berkelahi, tapi yang paling gagah ialah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ketika dia marah, anggotanya bergerak, lalu dia dapat menguasai gerakan-gerakan dari anggota badan itu. Itu yang disebut dengan ghadab. Nah, karena itu makna daripada wal qadiminal ghaid ini adalah salah satu perbuatan terpuji daripada dia melampiaskan marah kepada orang lain, tapi malah dia kembalikan marah itu, yaitu pi ajwafihim wa yasbiruna, mereka mengembalikannya ke perut-perut mereka dan mereka bersifat sabar. Nah, selanjutnya amal terpuji adalah wal afina anin nas, dan orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Bahwa afu anin nas ajalu durubi fi'lil khairi, bahwa memaafkan kesalahan orang lain itu ujung perbuatan yang baik. Ketika kita marah, kita tahan, lalu kita maafkan kesalahan orang lain, itulah ujung daripada kebaikan. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakannya kata an. Wal afina anin nas. Bukan wal afina minan nas. Kalau wal afina minan nas artinya memaafkan orangnya. Jadi karena orang. Kalau wal afina anin nas, memaafkan kesalahannya. Perbedaannya, kalau wal afina minan nas, dia katakan, kalau dia tidak datang pada saya tidak akan maafkan. Jadi memaafkan karena orangnya, itu minan nas. Tapi wal afina anin nas, kesalahannya. Bagaikan seorang ibu yang telah disakiti berkali-kali oleh seorang anak, tapi si anak tidak mau meminta maaf kepada ibunya. Ibunya mengatakan, sejelek-jelek dia adalah anak saya. Jika saya tidak maafkan berarti takut ridho Allah tidak ada pada dia, maka saya maafkan sekalipun dia tidak minta maaf. Itulah yang disebut dengan wal afina anin nas. Kita harus menjadi orang afina anin nas, bukan menjadi orang afina minan nas. Karena itu di sini Imam At-Tabrani menafsirkannya, alladzina ya'funa anil mudhannibin, orang yang memaafkan kedoliman orang yang berbuat dosa. Lalu Zaid bin Aslam sama menafsirkannya, andulmihim wa isaatihim, orang yang memaafkan kedoliman dan menyalahkan keburukan orang lain. Nah,
apabila jana alaihim ahadun lam yuakhiduhu, apabila seseorang adalah berbuat dosa, maka dia tidak punya keinginan untuk membalas daripada dosa itu. Jadi penekanannya adalah kepada kedoliman, tidak kepada orang. Rasulullah SAW menjelaskan, man qadama ghaidan, siapa yang menahan ghaid, menahan emosi awal, wa wa yaqdiru ala ayun fidahu, dia sebenarnya mampu untuk menembuskan amarah itu, walam yunfidhu, tapi dia tidak menembuskannya. Hadiah bagi orang yang dapat menahan ghaid, jawwajahullah min khuril ain, Allah akan menjodohkan dia dengan bidadari di surga yang jelita matanya berwarna putih. Haitsu yasha, bidadari yang mana saja yang dia ingin pilih. Wa ma'afa rajulun an madlamatin illa jadahullahu biha izzan. Jangan kita punya anggapan apabila kita memaafkan kedoliman orang lain kita bertambah hina. Itu tidak. Jika kita menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, maka derajat kita akan semakin mulia. Illa zadahullahu biha izzan, Allah akan menambah kemuliaan. Wala naqasat sedekah malan qat, bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah. Karena itu fatasaddaqu, bersedekahlah kalian, tidak akan berkurang. Wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin, tidak ada seseorang dirinya membuka pintu untuk meminta-minta. Dia bukan menjadi orang yang ingin sedekah, tapi dia inginnya menjadi orang peminta. Illa fatahallahu alaihi baba faqrin, Allah akan membukakan pintu kepakiran. Wa adamun nas afan man afa an qudratin, sebesar-besar manusia adalah pemaaf, yaitu orang yang memaafkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, karena itu kita hendaknya menjadi orang pemaaf. Kita paksakan memaafkan orang lain sekalipun emosi muncul di dalam hati, karena memaafkan sesuai apa yang kita mampu adalah manusia yang paling agung. Ada satu kisah Maimunah bin Mihran. Dia punya seorang hamba saya perempuan. Pada satu saat hamba saya perempuan itu membawa piring yang sangat besar, yang pada pari piring itu marokoh harah, yaitu ada sayur yang panas. Tiba-tiba dia terpleset. Maka si jariyah itu yang membawa piring dan terpleset, akhirnya piring itu tumpah. Tumpahan piring bahwa jatuh kepada Maimun. Maimun emosi, ingin marah, maka si jariyah mengatakan adalah wal qadiminal ghaid, orang yang hebat, orang yang dapat menahan emosi. Maka Maimun mengatakan qad fa'altu, aku sudah menahan emosi. Lalu si jariyah mengatakan i'mal bima ba'dahu, lakukan setelahnya, wal afina ninnas. Maka maka Maimun mengatakan afautu anka, saya maafkan kamu.
Lalu si jariyah itu mengatakan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ahsantu ilaika, aku berbuat baik kepadamu, dan mulai sekarang engkau bebas, tidak menjadi hamba saya lagi. Inilah seorang hamba saya yang hebat baca Quran gitu kan. Ketika dia melakukan kesalahan pakai Quran, jeung dunungan oge ngerti Quran, akhirnya si hamba saya itu menjadi merdeka. Selanjutnya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebesar-besar ibadah dan sebesar-besar jihad hawa nafsu adalah menahan goed dan memaafkan kesalahan orang. Laisa syadid bisur'ah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kalau ini disebut orang gagah. Orang gagah yang ketika dia marah dengan anggota badannya yang bergerak, lalu dia kendalikan anggota badan yang bergerak itu sehingga dia tidak melampiaskannya. Itulah yang disebut dengan asyadid, orang yang gagah. Rasulullah juga menjelaskan lain dari hadis yang lain, ma min zar'atin yatazarra'uhal abdu khairun lahu wa adamu ajran min zar'ati ghaidi fillah. Tidak ada tahanan yang ditahan oleh seorang hamba dan itu ada kebaikan bagi dia dan pahalanya sangat besar, yaitu dia menahan marahnya billahi, karena Allah. Jadi tahanan yang ada pada diri yang besar pahalanya, termasuk amalia yang baik, adalah zur'ah bi ghaidin, tahanan ketika kita dalam keadaan marah. Hadis lain dari Rasulullah, ma asyaddu min kulli syai'in, apa yang sangat buruk dari segala sesuatu. Yang sangat buruk adalah ghadabullah, godobnya Allah. Apabila Allah sudah marah, itu yang paling buruk. Karena itu dalam Al-Quran ada yang disebut ghairil magdubi alaihim. Fama yunajji min ghadabillah, bagaimana cara kita menyelamatkan dari marah Allah itu? Caranya la tagdob, kamu jangan marah. Tidak ada yang paling buruk kecuali Allah sudah marah, dan cara mengendalikan marah Allah, kita jangan marah. Bagaimana kalau kita supaya tidak marah, kita jangan goed gitu. Sebab pangkal-pangkalnya marah itu adalah muncul daripada goed itu. Pandai menahan marah ketika berada di dalam hati, marah naik karena mulut diteleg deui ka jero sehingga sok aya istilah ambek kapegung gitu. Nah, selanjutnya Rasulullah menjelaskan yunadi yaumal qiyamah munadin. Pada hari kiamat nanti ada malaikat yang memanggil. Man kana lahu ajrun 'ala Allah falyukim. Siapa yang mendapatkan pahala dari Allah, berdiri. Maka fayaqumu al-afuna ninnas, maka berdirilah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Artinya apa? Orang yang suka memaafkan kesalahan lain adalah orang yang awal Allah memberikan pahala. Di dalam Al-Quran ada al-hilmu dan ada al-affu. Hampir mirip itu.
antara al-hilmu dengan al-afu. Kalau al-hilmu adalah kemurahan hati yang ada pada seseorang. Dia murah hatinya, bager gitu. Tidak emosi, suka memaafkan orang. Al-hilmu sifat yang ada pada orang itu, kemurahan. Manakala orang itu sudah berhadapan dengan orang lain, lalu dia disakiti oleh orang lain, maka dia memaafkan. Maka al-afu itu adalah ma bainahu wa baina ghairihi, apabila sudah berinteraksi dengan yang lain. Sifat yang dimiliki oleh orang itu adalah al-hilmu. Tapi manakala sudah berkomunikasi dengan yang lain dan orang lain menyakiti dia, lalu dia memaafkannya, itulah yang disebut dengan al-afu. Maka orang afina ninas adalah orang yang halim, orang pemurah. Karena tidak mungkin seseorang dapat memaafkan orang lain kalau dia tidak mempunyai sifat al-hilmu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Amalia terpuji yang lain adalah Allah mencintai orang yang muhsin. Muhsin adalah seatas daripada hasan. Hasan adalah adil, kebaikan yang seimbang. Tapi kalau ihsan, orangnya muhsin adalah ziyadatul adli, kebaikan yang lebih daripada keadilan. Kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum, lalu jawabannya waalaikumsalam, itu adil. Tapi kalau kita tambah waalaikumsalam warahmatullah, maka warahmatullahnya ihsan. Ketika orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, hasan. Tapi ketika kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, wabarakatuhnya ihsan. Ketika orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, lalu kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, itu adalah hasan. Kita ingin berbuat ihsan, jangan punya pikiran seepen kata. Ada ihsan lain, yaitu bil jawarih, dengan anggota badan. Kalau orang lain mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ku kepala anu huras gitu, maka kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan menunduk. Maka menunduk ini adalah ihsannya gitu. Jangan berpikir ketika kita berkurban sapi harga 15 juta 7 orang, sapi yang harga 30 juta untuk 7 orang, daripada sama-sama 7, nu kecil 7, nu gede 7, mending nu leutik. Kita harus berpikir ihsan. Maka yang kecil 15 juta 7 orang adil, 30 juta untuk 7 orang itu adalah ihsan. Maka Allah mencintai orang muhsin. Laisal ihsan antusina ila man ahsana ilaik. Ihsan itu bukan kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Dzalika mukafaah. Itu namanya mukafaah. Orang lain berbuat baik lalu kita berbuat baik, itu namanya adalah mukafaah. Innamal ahsan antusina ila man asaa ilaik. Orang lain berbuat buruk kepada kita, tapi kita berbuat baik kepada dia. Ini yang disebut dengan ihsan, punya sifat lebih dari yang lain.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ra'aitu qusuran musyrifah alal jannah. Aku melihat gedung-gedung yang megah di tempat yang tinggi di surga. Lalu Rasulullah bertanya pada Jibril, ya Jibril, liman hadihi? Untuk siapa gedung-gedung yang megah di tempat yang tinggi di surga itu? Maka Jibril mengatakan, lil kadiminal ghaido, bagi orang yang pandai menahan emosi, wal afina anin nas, dan bagi orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan bagi orang yang berbuat ihsan. Amal baik yang lain adalah walladzina idza qalu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, apabila mereka melakukan fahisyah, yaitu dosa besar, aw dzalamu anfusahum, atau mereka mendolim diri sendiri, melakukan dosa kecil, dzakarullah, dia eling ke Allah, dia ingat ke Allah. Sebab ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa teu eling-eling, teu ingat-ingat ke Allah, terus saja berada dalam dosa. Para sahabat pernah iri hati kepada Bani Israel. Bani Israel itu, wahai Muhammad, dicintai oleh Allah daripada kami, dan lebih mulia daripada kami. Kenapa? Karena kalau mereka melakukan dosa, pagi-paginya sudah ditunjukkan oleh Allah cara menghapus dosa itu, tertulis di pintu rumahnya. Jadi kalau seorang melakukan dosa, Bani Israel, langsung dijelaskan oleh Allah, kamu cara menghapus dosanya begini. Antara lain, ijda anfaka, potong hidungmu. Ijda udunaka, potong telingamu. If'al kada wa kada, lakukan begini. Andai kata dilakukan, maka dosamu hilang. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Fatubu ila barikum, tobatlah kamu kepada Tuhanmu. Cara kamu bertobatnya, faktulu anfusakum, bunuhlah diri kamu sendiri. Sehingga ketika Bani Israel menyembah patung yang dibuat dari emas oleh Samiri, maka Allah disuruh mereka untuk bertobat, untuk saling bunuh satu sama lain. Bapaknya membunuh anak, anaknya membunuh bapak. Kalau mereka tidak membunuh atau tidak mau dibunuh, maka mereka tetap berdosa, tobatnya tidak diterima. Baru setelah Nabi Musa mengatakan terlalu banyak yang mati dari Bani Israel, dihentikan hukum itu. Nah, kalau Bani Israel melakukan dosa, lalu cara bertobatnya sudah ditulis di pintu rumahnya, potong telingamu, potong hidungmu. Bagi umat Muhammad, mana tahu jika melakukan dosa lalu dosanya telah diampuni, dari mana itu? Maka Rasulullah ditanya oleh para sahabat, pasakata Rasulullah SAW, Rasulullah diam. Turunlah ayat ini. Maka cara penghapusan dosa bagi umat Muhammad lebih baik daripada Bani Israel. Ala ukhbirukum bi khairi min dalik, tidakkah kamu ingin aku beritahukan kepada kamu yang lebih baik daripada itu, yaitu alladzina idza fa'alu fahisyatan, yaitu dosa kabiratan, aw dzalamu anfusahum, atau melakukan dosa yang kecil, misalnya
memandang wanita, meraba-raba bukan muhrim, dzakaru maqama baina yadallahi, maka dia berada di hadapan Allah, wa taubatuhu, bukan au di sana tak, maka lalu tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka cara bertobat umat Muhammad bukan memotong telinga, bukan menotong hidung, tapi dengan cara ingat akan ancaman Allah, ingat akan Allah akan bertanya kepada mereka, lalu mengucapkan dengan lidah, bilisan inda dzunub, ketika dia melakukan dosa, iktafa minhum bin nadam wal istighfar, cukup bagi umat Muhammad pengampunan dosa itu dengan menyesali dan istighfar pada Allah. Enteng itu. Bayangkan kalau umat Muhammad setiap melakukan dosa tek celi, nah berarti beak baga celi. 2 kali melakukan dosa tidak punya telinga lagi. Umat Bani Israel dulu begitu. Yang bagi umat Muhammad adalah ucapkan kalimat astagfirullahaladzim, ingat akan ancaman Allah dan janjinya, lalu menyesali perbuatan itu tidak akan dilakukan lagi, dia memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ke-10-nya, amal adalah yang baik yang menghantarkan pada surga, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak diam dalam kesalahan terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka tidak diam dalam dosa, melakukannya dengan salah, dia tidak mau bertobat. Maka al-israr as-sukut wa tarkul istighfar. Yang namanya israr adalah diam, tidak istighfar. Dia tahu bahwa itu salah, tapi dia sendiri tetap berada dalam salah. Diberitahukan bahwa itu salah, tetap saja salah, tidak mau bertobat dan juga tidak mau istighfar. Ini adalah amal yang tidak baik. Yang baik ialah dia tidak diam dalam kesalahan, lalu dia merubah sikap setelah dia tahu bahwa itu adalah salah. Ulaika jazauhum maghfiratu bir rabbihim. Nah, bagi mereka yang melakukan amalia terpuji yang 10 itu, maghfirah, jannat, surga, kemudian mereka mendapatkan di surga itu khalidin, kekal, dan sebaik-baik tempat di surga yang kekal itu, dan sebaik-baik pahala yang mereka peroleh karena thawabul muti'in, pahala atas ketaatannya. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Ya Musa, ma aqalu hayain man yat'amu fi jannati bi ghairi amalin. Betapa sedikit punya rasa malu orang yang ingin surgaku tapi tidak mau beramal. Ingin surga tapi tidak mau beramal. Ya Musa, kaifa ajwadu bi rahmati, bagaimana aku bisa dermawan dengan rahmatku, ala man yadkhulu bi ta'ati, bagi orang yang kikir terhadap taat kepadaku. Mungkin Allah akan memberikan dermawan? Tidak mungkin kalau memang dia ada bakhil untuk taat. Karenanya Syahrun bil Hausya mengatakan tolabul jannah, mencari surga, bila amalin tanpa amal, dan bun minad dunub, salah satu dosa dari sekian banyak dosa. Karena itulah maka kita harus menyadari bahwa sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, akan sadar bahwa itu adalah salah
sekalipun kesalahan dan kekhilafan itu sepenuh langit dan bumi, kita menyesali, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Walau alimtumul khotoya, jika kalian mengetahui kesalahan, hatta yablughas sama', sekalipun kesalahan itu sampai setinggi langit, summa nadimtum, kemudian kamu menyesali dari kesalahan itu, fataballahu alaikum, Allah akan menerima tobat kalian. Jadi tobatnya umat Muhammad an-nadam wal istighfar. Istighfar itu dua. Ada istighfar bil lisan, astagfirullah al-adim, dan ada istighfar bil amal, lewat ibadah. Tidak ada satu ibadah sekecil pun yang kita lakukan kecuali ibadah itu penghapus dosa. Haji penghapus dosa, sedekah penghapus dosa, saum penghapus dosa, itu zakat pun penghapus dosa, salat penghapus dosa. Bahkan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan yang mungkin kita lupa atau mungkin belum terbaca, tidak ada satu amaliyah yang kita kerjakan dalam wudu kecuali penghapus dosa. Saya bacakan sebuah hadis dari Atha. Idza tawaddo'al abdul mu'minu, apabila seorang hamba mukmin berwudu, patamadmado, lalu dia berkumur, kharajat al khotoya min fihi, maka keluarlah kesalahan dari mulutnya. Berkumur, mengeluarkan air dari mulut, yang kita kelihatan adalah air, tapi dalam pandangan Allah itu yang keluar adalah kesalahan dan dosa. Wa idastansara, apabila orang menghirup air ke dalam hidung, kharajat al khotoya min anfihi, keluarlah kesalahan dan dosa dari hidungnya. Apakah hidung suka berbuat dosa? Ya. Ari jing seringan batur kunaon. Nah, itu berbuat dosa. Tapi dengan lewat menghirup air ke dalam hidung, keluarlah kesalahan dan dosa itu. Faida ghasala wajhahu, apabila orang mencuci wajah, kharajat al khotoya min wajhihi, keluarlah kesalahan dan dosa dari wajahnya. Hatta takhruja min tahti asfari ainaihi, sehingga kesalahan dan dosa itu keluar berjatuhan dari kedua kelopak matanya. Oh, kenapa dari kelopak matanya? Mata ada di wajah, mata ini banyak memperbuat dosa, mata ini banyak membuat kesalahan, tapi lewat wudu maka berjatuhanlah kesalahan-kesalahan dan dosa itu dari bawah kelopak-kelopak mata ini. Selanjutnya, faidza ghasala yadayhi, jika dia mencuci kedua tangannya, kharajat al khotoya min yadayhi, keluarlah kesalahan dan dosa dari kedua tangannya, hatta takhruja min tahti adfar yadayhi, sampai berjatuhan kesalahan dan dosa itu dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Faidza masaha ra'sahu, apabila orang mengusap birosihi, rambutnya, kharajat al khotoya min ra'sihi, keluarlah kesalahan dan dosa dari kepalanya. Sebab banyak yang dipikirkan oleh kita dalam otak, keburukan-keburukan bagi orang lain. Hatta takhruja min udunaihi, sebab ketika kita mengusap rambut besar itu dengan telinga, maka kesalahan dan dosa itu berjatuhan dari kedua telinganya. Faidza ghasala rijlaihi, apabila dia mencuci kedua kakinya, kharajat al khotoya min rijlaihi, keluarlah kesalahan dan dosa dari kedua kakinya, hatta takhruja min tahti adbari rijlaihi, sampai berjatuhan di bawah kuku-kuku kedua kakinya. Setelah orang itu berwudu, yang banyak kesalahan dan dosa diampuni, kemana dia pergi? Tumakana masyuhu ila masjid, ketika dia pergi ke masjid, tang kaki yang kanan melangkahkan
takhuttu khati'atahu, menghapus dosa kaki yang kiri yang dilangkahkan, wa tarfa'u darajatahu, menambah pahala. Setelah dia pergi berjalan kaki ke masjid, apa yang dia lakukan? Wa sholatuhu nafilah, lalu dia melakukan sholat sunat, maka sholat sunatnya pun penghapus pahala. Nah, karena itu istighfar itu ada dua. Ada istighfar lewat lisan, kita ucapkan astagfirullahaladzim. Lalu istighfar lewat ibadah. Tidak ada ibadah sekecil pun dari ibadah makhdoh yang tidak menghapus dosa. Nah, karena itu wasari'u ila magfiratin, bersegeralah untuk memohon pengampunan dari Allah. Disimpan yang pertama oleh Allah, lakukan istighfar lewat lisan, dan juga lakukan istighfar lewat ibadah. Dengan cara itu Allah telah menjanjikan wa ni'ma ajrul amilin, betapa baiknya, bahagianya pahala bagi orang yang mampu melakukan amal-amal kebajikan itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dalam mengisi sisa waktu yang ada di akhir tahun 2022 yang sebentar lagi akan pergi. Tidak berarti usia bertambah, hakikatnya kita semakin mendekat untuk pulang ke Allah. Kita manfaatkan sisa usia dengan amaliyah terpuji yang menghantarkan pahala surga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.